Baik, pada video sebelumnya kita sudah jelaskan mengenai konsep polimorfisme, ya, dengan konsepnya seperti apa. Kemudian kita di sini akan menjelaskan eh, implementasi teknisnya ya. Jadi seperti diketahui dalam sebuah kelas itu dimungkinkan dua jenis polimorfisme. Yang pertama ini adalah overriding ya. Yang kedua adalah overloading ya. Ini sama-sama eh, tadi kan polimorfisme itu namanya sama tapi bentuknya berbeda begitu ya. Tapi di sini ada perbedaan secara konsep gitu ya. Konsepnya kalau overriding itu ya, overriding itu terjadi antara kelas induk dan kelas turunan. Jadi, misalnya kelas induknya apa, nanti kelas turunannya itu akan membuat apa namanya metode yang sama. Jadi, metode yang sama dengan kelas di induknya, tetapi nanti bisa diperluas perilakunya ya. Nah, misalnya begini. Ini kalau di sini ya, saya punya kelas hewan ya. Kita tadi punya kelas hewan, kita tadi punya kelas metode bersuara, kemudian di apa namanya di bagian bawah sini ya, pada kelas anjing begitu ya, itu ada namanya apa namanya ini ada satu metode yang sama namanya bersuara juga. Tetapi di sini perilakunya itu berbeda ya. Kalau di atas itu akan mencetak hewan ini bersuara, tetapi di bagian anjing begitu ya. Di bagian anjing nanti di kelas turunannya yang mana anjing ini adalah keturunan hewan, itu hasil yang diberikan itu suaranya adalah kuk-kuk gitu ya. Kemudian di bagian lain begitu ya, di kelas kucing, yang kucing ini juga merupakan turunan hewan begitu ya, itu akan juga mengeluarkan bunyi yang lain begitu ya, yaitu bunyinya meong begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi overriding ini digunakan untuk mengubah atau memperluas perilaku metode yang diwarisi dari kelas induk. Jadi kata kuncinya di sini adalah diwarisi. Nah, diimplementasikan dengan mendefinisikan ulang metode itu di subkelasnya. Jadi, metode yang sudah ada di superkelas itu akan didefinisikan lagi di subkelas ya dengan apa namanya dengan perilaku yang berbeda. Misalnya di sini perilakunya adalah printnya berbeda ya. Ini yang dicetak itu berbeda. Yang di sini dicetak apa pada subkelasnya atau kelas turunannya itu isinya apa begitu ya. Nah, bedanya dengan overloading, ini jadi sama-sama ini ya, kalau overriding dan overloading itu sama-sama menggunakan metodenya sama, namanya sama. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau overloading ya, itu digunakan dalam satu kelas yang sama. Nah, kita lihat di sini ya, kelasnya. Nah, ini kelas makan ini ya, kelas makan. Jadi kelas makan seperti ini. Jadi kelas makan ini nanti gitu ya, kelas makan pada variabel pada kelas anjing. Nah, kita lihat ya, metode makan ya. Metode makan itu hanya dimiliki oleh kelas anjing ya. Kelas anjing itu dia hanya punya yang apa metode makan itu hanya dimiliki oleh metode anjing. Nah, metode anjing ini nanti bisa 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 punya banyak bentuk ya. Kita lihat di sini ya, bentuknya ini yang pertama dia makanannya ya, ini makanannya ini boleh kosong nilainya. Nah, boleh kosong nilainya, porsinya itu paling enggak satu. Nah, implementasinya seperti apa? Implementasinya, nah, ini implementasinya si apa yang namanya ini? Yang pertama, overloading metode makan pada metode anjing. Ini kan metode anjing nih. Sorry, metode makan pada objek anjing. Nah, itu yang benar ya. Yang pertama, metode makan ya. Metode makan di sini itu tidak ada informasi tentang apa yang dimakan dan jumlahnya atau porsinya. Nah, ini ya. Kemudian di bagian kedua ini ya, pada baris yang selanjutnya, metode makan ini pada objek anjing itu kita lihat di sini ada masukan, ada metodenya, ada parameternya gitu ya. Parameter yang pertama dimakan adalah daging, kemudian porsinya adalah dua. Nah,
perbedaan antara baris yang ini ya, yang tidak ada metodenya, yang tidak ada parameternya gitu ya pada metode makan ini, dan di bagian ini ya yang apa namanya ini memiliki dua parameter, ini disebut dengan overloading ya, disebut dengan overloading. Jadi satu metode tetapi ada dua bentuk. Nah, bentuknya seperti itu. Seperti ini ya. Nah, ini dicetak kalau makanannya apa namanya kosong gitu ya, makanannya kosong maka dia akan mencetak ini ya. Kemudian kalau tidak kosong makanannya itu didefinisikan ini ya, apa yang namanya ini parameter makanan ini tidak didefinisikan, dia nanti ketika didefinisikan maka nanti akan dicetak bagian yang ini. Nah, itu ya. Itu yang disebut dengan metode polimorfisme jenisnya overloading. Nah, kita ulangi lagi gitu ya. Overloading ini digunakan untuk membuat sebuah metode gitu ya, bekerja dengan parameter yang berbeda. Nah, jadi kata kuncinya ini. Kata kuncinya yang pertama adalah dia didefinisikan di satu kelas yang sama. Yang kedua ini bekerja ya dengan parameter yang berbeda. Nah, di Python ini tidak seperti bahasa pemrograman lain ini ya. Dia tidak mendukung overloading secara langsung ya. Tapi bisa diakali dengan menggunakan argumen default atau itu ya, bisa non, bisa apa gitu ya. Ini argumen default ini maksudnya seperti ini. Nah, makanan kalau tidak definisikan, tidak didefinisikan ini nanti diisi dengan non. Kemudian kalau apa namanya? Kalau dia misalnya porsinya itu tidak didefinisikan, nanti isinya adalah satu, nilainya adalah satu. Seperti itu ya. Itu adalah bentuk polimorfisme overloading pada bahasa pemrograman Python. Jadi bentuknya dua itu ya. Ada overriding dan overloading. Nah, sampai sini dulu. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan disampaikan lewat Google Classroom atau WA ya, atau di kolom komentar ya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.